Hi girl, welcome to my channel. Sebelumnya jangan lupa klik like and subscribe buat ngikutin informasi-informasi terupdate dan informasi. Oke, di sini aku bahas tentang 3 level manager dan keahlian di masing-masing manager ini. Jadi ada manager top, middle, dan paling bawah. Nah, untuk yang paling bawah atau tingkat pertama ini adalah first line management. Adalah supervisi yang bertugas sebagai pembantu manajemen operasional untuk mengawasi para tenaga teknis atau buruh agar pekerjaan dibebankan kepadanya tidak terbengkalai. Dan posisi ini itu nggak harus punya keahlian khusus atau dari jurusan tertentu, jadi semuanya bisa dipercaya untuk di bagian ini. Terus ini biasanya berada di tingkat ini terdiri dari para supervisi, superintendent, department manager, section manager, ketua kelompok, atau lain sebagainya. Jadi secara garis besar keahlian utama yang perlu dimiliki dalam level ini adalah keahlian komunikasi, pengambil keputusan, manajemen waktu, teknikal, kemampuan konseptual hampir tidak dibutuhkan pada tingkat ini. Jadi nggak perlu mikir yang terlalu berat kayak jangka pendek perusahaan ini mau apa, terus habis itu untuk jangka panjangnya harus kayak gimana, itu enggak. Cuman itu tadi, cuman hal-hal yang kecil-kecil. Ini untuk yang manajer bagian bawah. Terus untuk yang manajer menengah ini disebut juga middle management. Manajer menengah ini manajernya di bawah manajer puncak. Untuk manajer tingkat menengah biasanya ditempati oleh para manajer bagian operasional dari mulai pemasaran, personalia, produksi, dan keuangan. Terus tingkat manajer ini tidak terlalu membutuhkan berbagai keterampilan yang bersifat konseptual. Mereka cenderung bekerja mengandalkan kemampuan manajerial dan hal teknis aja. Terus orang biasanya menempati posisi ini biasanya terdiri dari para manajer kepala divisi atau departemen atau kepala cabang. Terus keahlian yang harus mereka kuasai adalah keahlian konseptual, komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen waktu, dan juga teknikal. Terus habis itu dia harus bisa juga mempersiapkan rencana jangka pendek. Biasanya disusun hanya kisaran 1-5 tahun. Ini tugasnya manajer tingkat tengah atau middle management. Terus untuk manajer yang paling atas atau top management. Nah, ini adalah manajer puncak paling tinggi dalam sebuah perusahaan dan memiliki tanggung jawab langsung terhadap pimpinan perusahaan. Nah, keahlian yang harus dimiliki oleh manajer ini adalah komunikasi, pengambilan keputusan, konseptual, manajemen waktu, manajemen global, dan pada tingkat ini juga mereka memiliki tingkat otoritas tertinggi dalam perusahaan. Orang yang menempati posisi tingkat ini adalah direktur utama, presiden direktur, atau wakil direktur. Nah, manajemen tingkat puncak ini bila dilihat jumlahnya memang paling sedikit dibanding manajemen tingkatan yang menengah atau bahkan bawah. Karena mereka punya tanggung jawab lebih tinggi dan secara penuh atas keseluruhan jalannya sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, manajemen puncak ini kan dia bertanggung jawab atas semuanya yang dilakukan manajemen di bawahnya. Terus dia juga harus bisa menyusun atau menetapkan rencana perusahaan dalam jangka panjangnya itu seperti apa. Kayak gitu. Atau yang biasa kita dengar adalah CEO, Chief Executive Officer, atau bahasa kasarnya adalah presiden direksi. Kayak gitu. Itu dia tingkatan manajemen berdasarkan tingkatannya dan berdasarkan tugasnya. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa langsung komen di bawah ya.